Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fajar Umar Galen, NIM 2314291. Hukum bisnis merupakan seperangkat aturan yang mengatur kegiatan bisnis dan transaksi komersial. Ruang lingkup hukum bisnis. Di sini yang pertama ada kontrak, yang kedua ada perusahaan, yang ketiga ada kepailitan, yang keempat perlindungan konsumen, yang kelima perpajakan, keenam kepemilikan kekayaan intelektual, yang ketujuh persaingan usaha. Fungsi hukum bisnis, yang pertama ada regulasi dan pengaturan, yang kedua perlindungan, yang ketiga menyelesaikan sengketa, yang keempat mendorong kepatuhan, yang kelima stabilitas ekonomi. Tata cara pendirian persekutuan komaniter ini tidak jauh berbeda dengan persekutuan firma pada umumnya. Pendirian persekutuan komaniter selalu dengan akta notaris. Di dalam akta pendirian yang memuat anggaran antara lain dimuat hal sebagai berikut. Yang pertama, nama persekutuan dan kedudukan hukumnya. Yang kedua, maksud dan tujuan didirikan persekutuan. Yang ketiga, mulai dan berakhir persekutuan. Yang keempat, modal persekutuan. Yang kelima, penunjukan siapa sekutu biasa dan sekutu komaniter. Keenam, hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing sekutu. Dan yang terakhir, pembagian keuntungan dan kerugian persekutuan. Sekutu komaniter atau sekutu diam atau sekutu pasif adalah sekutu yang hanya memasukkan uang atau benda ke kas persekutuan sebagai pemasukan dan berhak atas keuntungan dari persekutuan tersebut. Menurut pasal 20 ayat 3 KUHD, tanggung jawab sekutu komaniter hanya terbatas pada sejumlah modal yang ia setor. Kemudian oleh pasal 20 ayat 2 KUHD ditentukan pula bahwa sekutu komaniter tidak boleh ikut serta dalam pengurusan persekutuan atau mencampuri sekutu kerja. Dasar hubungan hukum di antara sekutu civil pada dasarnya adalah hubungan kerjasama untuk mencari dan membagi keuntungan. Hal ini ditetapkan dalam ketentuan pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sekutu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Pada umumnya dalam praktik yang berlaku di Indonesia, orang berpendapat bahwa persekutuan komaniter bukan pengusaha yang berbadan hukum. Penggabungan persekutuan komaniter karena CV bukan badan hukum, maka penggabungan antara dua CV bisa dilakukan dengan cara melakukan perjanjian, bukan dengan cara merger. Hapusnya persekutuan komaniter, mengingat persekutuan komaniter pada hakikatnya adalah persekutuan firma pasal 20 KUHD dan persekutuan firma adalah persekutuan perdata pasal 16 KUHD yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Maka aturan mengenai berakhirnya persekutuan komaniter juga dikuasai oleh pasal 1646 sampai dengan pasal 1652 KUH Perdata, ditambah lagi dengan pasal 31 sampai 35 KUHD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.